Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah pencipta langit bumi dan semua yang ada di alam semesta, dimuliakanlah namamu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta hapuskanlah segala pelanggaran kami, sehingga pagi ini kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami bawa dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 19b sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh darinya, Gehazi, hamba Elisa, abdi Allah itu, berkata, sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu darinya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, baik-baikkah semuanya? Jawabnya, semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian. Kata Naaman, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian dalam 2 kantong. Ia lalu memberikan kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, dari manakah engkau, Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki, dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit, putih seperti salju. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian, tema kita pagi ini, prinsip hamba Allah. Pentoyanna tauna puang matua. Saudara sekalian, Elisa telah memilih untuk teguh dalam pendirian sebagai abdi Allah yang melayani tanpa menerima pemberian dari Naaman. Namun tidak demikian dengan Gehazi, hamba Elisa. Gehazi berpikir bahwa tuannya begitu baik hati sehingga tidak mau menerima pemberian tersebut. Mungkin kita akan menilai pola pikir Gehazi ini merupakan sebuah pola pikir yang baik. Namun sungguhkah demikian? Mari kita melihat secara dalam kisah ini. Sesungguhnya jika Elisa menerima pemberian Naaman, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun Elisa menyadari bahwa pelayanannya itu adalah untuk menyatakan karya Allah kepada Naaman yang belum mengenal Allah.
Naaman harus memahami bahwa kesembuhannya adalah anugerah dari Allah dan bukan karena ia menukarnya dengan harta benda yang dibawanya. Hal tersebut tidak dipahami oleh Gehazi. Elisa memikirkan kemuliaan Allah, namun Gehazi memikirkan masalah perut. Keduanya adalah hal yang penting, namun Gehazi tidak menggunakan hikmat Allah. Dia hanya berpikir tentang keperluan sesaat dan melakukannya dengan berbohong. Ia berbohong kepada Naaman, juga berbohong kepada Elisa. Perbuatan Gehazi menuai penyakit yang diderita Naaman sebelumnya. Ia dan keturunannya menderita penyakit itu. Betapa pentingnya memiliki prinsip sebagai hamba Allah. Elisa menegur dan menyatakan konsekuensi dari tindakan Gehazi itu. Memiliki integritas merupakan keharusan bagi setiap hambanya. Hanya dengan demikianlah kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur diberikan kesempatan hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan melalui renungan hari ini untuk memiliki integritas seperti Nabi Elisa dalam seluruh pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Ya Roh Kudus, baharilah dan mampukanlah kami, sehingga melalui perjalanan kami sepanjang hari ini, kami memiliki sikap hidup sebagai hamba Allah dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuntunlah kami, arahkanlah kami, jauhkanlah kami dari segala apapun yang dapat membuat kami berdosa sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa. Dengarkanlah doa ini, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya.